Oke, balik lagi nih di podcast After Office Hours. Ini langsung aja kali ya. Biasanya kan kalau kita kan ada intronya lalala nih. Gue mau nanya nih, kita sebagai cowok-cowok nih, lo pernah bandel nggak dalam hidup lo? Kita nanya kalian dulu gimana, coba kalian jawab dulu. Tulis di kolom komen anjir. Ya, kita akan bahas ini minggu depan ya. Kita kumpulin dulu Based jawabannya. on dari komentar kalian. Oke, terima kasih enggak. Thank you. Oke, lo pernah bandel nggak? Oh, jelas. Tapi yang menurut lo, oh ini kayak gue bandelnya parah nih gitu. Iya, pernah ya? Pernah. Mau diceritain apa enggak bandelnya? Kayaknya nggak usah lah ya. Iya, dikit-dikit lah. Dikit ya. Nanti aja. Nanti. Itu bandelnya ini pas lo udah lulus kuliah kah? Apa sebelum? Udah. Ya? Ya sebelumnya ya bandelnya anak sekolah sih paling. Ya bandelnya wajar lah ya. Define wajar dulu. Oke, menurut gua wajar tuh kalau anak sekolah kayak misalnya bohong duit SPP tuh menurut gua bandel. Oh, itu justru gue gak pernah. Lo gak pernah? Nggak. Tapi minum alkoholan sih. Dan Udah gue sekolah. waktu pas SMA? SMA. Oh, kalau Ngoplos gitu kan. oh ngoplos tuh. Ngoplos ada temen gue sih. Ya gue penikmatnya. Kalau gua malah kalau minum tuh pas udah kuliah. Nah, gue justru pas kuliah enggak. Oh, kebalik berarti. Soalnya gue di MIPA kan. Kalau di MIPA kan islami banget. Oh, MIPA UI ya? Oh iya, gue menyesuaikan Iya, dimana iya. gue berada. Oke, beradaptasi dengan apa yang sedang lo tempati. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya bandel, hal terakhir apa yang lo lakuin? Bandel terakhir apa yang lo lakuin? Terakhir, aduh. Coba, ini kayaknya lagi ini mana yang berhak untuk gue ceritain? Iya, mabuk-mabukan. Tapi lu mabuk nggak pernah rese ya kayaknya? Apa karena gue nggak pernah? Karena gue keturunan Manado kali ya. Oh, Ini ada asap ini. iya. Asap dari mana sih? Gitu, dari mana? Oh, tapi lu pernah nggak ketika mabuk kayak udah benar-benar ngilang gitu aja, lupa dengan apa yang lo lakukan? Pernah. Serius lu? Iya, pernah. Terus yang nyelamatin lu siapa tuh? Ingat gak? Oh. Waktu itu sama Seda tuh. Iya. Ada. Seda kita pernah aja kan. Iya, Ya, pernah. salah satu temen gue yang main inilah klub juga. Klub ya. Oh. Istrinya Rian Bilardi. Dan itu lu sadar di rumah atau di Iya, gue jadi dianterin dong? jadi waktu itu gue teman-teman kita membahas ini bukan untuk dicontoh ya. Iya, ini cuma untuk cerita ya, aja. ini hanya cerita. Justru jangan dicontoh. Mm-mm. Ya waktu itu gue kan kalau whisky tuh botolnya gue lupa waktu itu whisky. Gue suka whisky. Kalau nggak salah waktu itu apa sih yang terkenal, gue sampai udah lupa nih saking lamanya udah nggak pernah minum. Iya. Johnny Walker, bukan Johnny Walker Johnny tapi Andre ya? bukan Johnny Walker, satu lagi. Aduh, kok gue lupa sih. Jack D, buset. Oh, Jack D. Jack D kan segini nih. Ya. Nah itu 3/4 gue habisin. Sendirian 3/4. Sendirian dalam waktu cepat. Itu lu lagi kenapa Ya itu? biasa lah. Cowok-cowok habis putus Iya, gitu lah. iya. Minum. Wow, gue katanya sih udah nggak sadar tuh. Iya. Katanya gue sampai pernah gue mukulin gitu. Oh, Gue oke. udah nggak inget tuh. Iya, Jadi gue merasakan, oh gini rasanya ya. Iya, Terus iya. gue ke toilet. Itu di daerah SCBD lah. Iya, gue kayak tahu di mana. Di daerah SCBD Iya, lah. iya. Di daerah SCBD situ. Terus di salah satu tempat. Terus udah gue ke toilet. Gue muntah tuh, gue inget sih. Akhirnya gue jackpot tuh. Tuh kayak satu-satunya gue jackpot tuh kayaknya. Jackpot, gue masih sadar tuh. Iya, gue masih tahu. Terus gue ngantuk banget gitu kan. Terus gue tidur tuh di toilet. Kayak ada setengah jam gitu. Terus gue inget dikotok-kotok gitu kan. Terus gue buka si pegawainya, digotong gue. Ah, shit. Digotong, gue udah nggak sadar, gue udah nggak tahu, gue tuh udah tidur kayaknya. Akhirnya gue dibawa. Udah si Paul nyanterin gue ke mana? Ke kontrakan. Waktu itu gue masih di Depok. Oh, lu masih di Depok. Masih di Depok. Dibawa gue ke kontrakan. Udah gue jadi besoknya gue bangun masih berpakaian lengkap dengan sepatu. Bangun-bangun tuh, aduh, Pusing parah banget. gue semalam sih udah. Parah sih. Padahal waktu itu itu gue jackpot. Tapi kayak ada temen cewek gue nanya DM gitu kan. Terus datang gitu. Terus jadi rame tuh waktu itu. Terus gue pas ketemu lagi terus kayak kurang ajar lu yang ngembat ya semalam semuanya ya. Iyalah gitu.
Ya lu di toilet kan, ya gue lah yang sikat lah. Oh, ya gua, gitu. lu semalam menang banyak lo ya berarti ya. Iyalah, thank you ya El. Oh berarti minimal lu udah nganterin gue. Dia tuh tipikal yang nerima basian lu ya. Iya. Nggak juga sih. Cuman ya intinya malam itu lagi rame. Dan gue jadinya sial kenapa gue jackpot. Nah kalau lu kan masih di tempat yang ibaratnya wajar gitu, dibalikin ke kontrakan di kamar gitu kan, maksudnya ditaruh lah sama temen lo. Kalau gue tuh pernah pas ulang tahun 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, diajak minum sama teman-teman gue. Terus? Diajak minum, wah tuh gue udah tengkleng sejadi-jadinya lah. Sadar-sadar gue bangun di kosan. Di kamar orang? Bukan, di tempat sampah, di dekat tempat sampah. Jadi kan kalau kosan tuh kan masih punya tempat sampah gede tuh di depan dekat pagar. Gue dibangunin sama anak binus. Karena kosan gue deket binus dan gue alumni situ gitu. Dibangunin, Kak, sorry gue mau ngeluarin motor. Jadi gue tiduran di ban motornya gitu. Sumpah itu parah banget. Terus habis itu nggak sampai di situ. Begitu gue ke kamar, gue naik ke kamar mau mandi, kok handphone gue notifikasi banyak banget di WhatsApp. Ternyata gue drunk text. Oh. Jadi gue ngirim voice note ke teman-teman gue, thank you bro, apa gue dengerin lagi tuh ya. Tapi lu nggak foto titit lu? Oh enggak dong, gue nggak pop aneh-aneh. Dick pic. Jadi gue drunk text ke setiap orang yang di malam itu minum sama gue. Dan hari. Gue enggak sih, untungnya nggak drunk text. Nah, tainya lagi adalah itu kan hari biasa bukan weekend. Gue harus ke kantor kan, telat gitu. Tapi kata temen gue ya udahlah yuk, lu santai aja gitu. Lu karena habis ulang tahun juga udah mabok banget. Pas sampai di kantor, isi chat gue tuh di screenshot ditaruh di proyektor gede banget. Kayak di compile Oh gitu. iya, wah tai. itu aneh sih, kayak bahasa orang mendramatisir kayak, bro thank you banget kalau nggak ada lu gue nggak se-happy ini, tuh males banget sih. Itu kayak wah itu hal paling maksimal banget deh gitu. Udah deh sejak saat itu kayak gue udah tahu nih takaran gue kalau minum segini gitu sih. Nah tapi kalau kita ngomongin hal paling bandel mungkin banyak, tapi ada beberapa part yang nggak bisa kita omongin. Jadi kita ngomongin tentang minum-minum aja kan. Nah tapi kan kita berdua nih pernah bandel dan beruntungnya kita tahu cara stopnya gitu kan, batasnya lah. Kalau dari lo sendiri, kalau dari lo sendiri itu momen apa lo ngerasa kayak gue harus stop bandel deh? Wah, gue nggak tahu sih. Karena masih bandel enggak? Oh iya masih. Waktu gue ini sebenarnya udah pernah dibahas, tapi waktu itu sama Rian, sama Rian Bilari. Gue simply udah nggak enjoy aja sih. Udah nggak menikmati. Gue merasa kayak nongkrong di bar, di klub, terus kayak main cewek gitu. Udah, gue merasa nggak. Ya gue tadinya berpikir bahwa dengan kayak gini gue happy gitu. Terus gue kayak, wah gue jago nih, wah ini gue cowok banget nih kalau kayak gini gitu. Ternyata tidak. Ternyata enggak juga, bosen juga gue. Jadi buat orang-orang yang mungkin berpikir mau bandel gitu ya kesenangannya sih hanya untuk sementara menurut gue. Iya saat itu aja, saat lo di posisi bandelnya itu doang ya. Iya udah, jadi dan lu nggak dapet kayak eternal happiness, happiness yang sustain itu enggak. Tapi bukan berarti kita ngomong ini kita sesuci, enggak ya, karena kita juga pernah bandel anyway kan. Iya betul, dan maksudnya bukan gue stop bandel karena nggak punya duit juga gitu. Kayak duit gue udah habis nih, gue udah nggak bisa beli minuman. Lu lihat lah di sana ada berapa banyak minuman. Iya. Ada fruity. Jadi bukan yang stop juga karena kemampuannya sudah tidak ada, tapi emang bener-bener secara sadar gitu dari consciousness. Kalau gua kayak gua nggak ngerasa ada ketagihan lagi untuk melakukan itu. Mungkin sama ya, nggak ada rasa nyaman. Jadi ada waktu di masa dimana gua datang ke sebuah tempat untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Ya biasa aja. Ya udahlah gitu. Iya, gue juga merasa gitu sih. Tapi nongkrong sekali-sekali gue masih. Oh iya. Tapi bukan berarti dulu kan kayak tujuannya gue mau minum nih. Iya, udah ditargetin banget. Kalau sekarang kayak. Tapi gue sebandel-bandel gue nggak pernah bungkus cewek sih. Oh gitu. Nggak pernah sama sekali. Bagus lah. Kok bagus lah? Bagus dong. Tapi alasannya karena, nah ini menurut gue bisa nyambung nih sama kasus-kasus yang kayak kan banyak yang suka mabukin cewek terus without consent gitu kan, having sex. Gue nggak pernah bungkus cewek karena menurut gue kalau cewek udah mabuk ya maksudnya ya gue memang berpikiran bahwa kalau lu mau kayak gitu ya harus persetujuan dua-duanya. Iya. Jadi kalau ceweknya udah drunk, udah mabuk banget gitu, ya
ya dia bahkan nggak tahu gitu. Bahkan jadi apa serunya? Kayak nggak fair aja gitu ya, maksudnya lu happy sendiri, enjoy sendiri. Tapi teman-teman gua yang bungkus cewek banyak sih. Ya ada lah, pasti ada lah. Gua tahu, ya itu terserah mereka ya. Itu pilihan sih, itu pilihan. Dan gua pun berusaha untuk tidak melakukan itu karena gue berpikir kalau misalnya gue mungkin orang bilang gila lu sotoy, lu so bijak apa segala macam. Gue berpikir kebalikan. Kalau misalnya gue tiba-tiba mabok, gue dibungkus orang tapi sebenarnya bukan arah tujuan ke seksual, kejahatan misalnya gue dirampok atau diambil bungkus barangnya. om-om gitu ya. Wow. Itu sih gue mikirnya kayak gitu daripada gue kena karma yang enggak ya udahlah. Tapi kesempatan itu selalu ada waktu itu. Tapi kocak-kocaknya tuh kayak dulu gue pernah kenalan sama cewek di bar gitu, terus gue boleh minta kontak lu nggak? Gue dikasih email anjir. Dikasih email gue. Kasih email. Iya, tadinya mau gue email, saya mau melamar kerja. Dear siapa gitu. Anjir kasih email. Oke, sekarang nih balik lagi ke pertanyaan bandel. Lu setuju nggak sih dengan statement orang yang bilang mendingan lu bandel sebelum nikah? Wah, gue nggak tahu sih. Karena lu belum merasakan pernikahan kali ya? Ya betul, satu itu. Kedua, ya ini yang denger juga jangan berekspektasi bahwa kita akan lurus terus. Iya. Definitely ini kayak kita hanya membahas yang kemarin. Kita pun tidak tahu nanti di masa depan seperti apa. Kalau ternyata di kedepannya gue bandel lagi ya mau gimana? Iya. Jangan berekspektasi pokoknya ya, apalagi gue gitu. Jangan berekspektasi apa-apa. Nah, tapi menurut gue sih minimal sekarang gue ya, jadi gue tuh mencoba kebandelan itu kan gue polin gara-gara gue putus. Yeah. Jadi kemarin sempat ada yang nanya, maksud lu bandel gimana nih? Apakah waktu lu sama pacar lu selingkuh? Enggak. Gue ketika gue pacaran gue nggak pernah. Dan bahkan menurut gue nggak bisa sih. Udah kayak susah sih. Gue selalu merasa ngurusin satu cewek aja tuh udah ribet banget. Iya, apalagi lebih dari satu. Iya betul. Nggak bakal gue kepikiran nyari pelarian, nggak akan sih. Nih mungkin kalau misalnya yang denger tak ini mungkin karena lagi di take. Lu coba nonton beberapa episode kita sebelumnya. Noel tuh tipikal yang kalau udah pacaran udah tahu akan serius gitu kan. Bukan untuk dicoba untuk gue ngetes dulu, kalau cocok lanjut, kalau enggak putus gitu. Terus benar-benar udah nggak bisa kepikiran sih, nggak bisa kepikiran. Nah pas putus kan akhirnya gue polin tuh. Ya sekarang gue rasa memang ya udah, gue udah selesai aja rasa penasarannya. Udah terjawab ya. Hopefully nanti pas let's say gue berkomitmen gitu. Ya udah selesai. Lu ketika gue nggak bandel, gue berkomitmen sama mantan gue. Sebelumnya gue belum coba tuh, belum memuaskan rasa penasaran gue. Gue tetap bisa komitmen yang baik dan benar gitu. Iya, paham. Terus habis itu gue coba, gue udah menemukan bahwa ternyata udah begini doang, gue nggak penasaran gitu. Ya most likely sih gue setelah komitmen lagi mungkin akan aman-aman aja sih. Dan itu yang gue rasain karena kalau mungkin dari Noel sudut pandang orang yang belum ada di fase pernikahan. Kalau gue sekarang ngelihatnya, kalau lu bandelnya beda. Kalau gue sekarang lihatnya, ya udahlah ya gitu. Buat apa sih gitu ke orang lain? Bukan berarti bukan terjemahkan tuh kata-katanya. Iya, maksud gue ya lo udah pada dewasa, udah ngerti gitu kan. Dan di satu sisi udah mikirnya prioritasnya beda ya. Ketika berkeluarga, kalau gue gitu, apalagi udah punya anak, kebahagiaan gue ya ketika gue ngeliat anak istri gue. Di luar malah kalau gue mau aneh-aneh, effort gitu. Gue harus pertama gue harus menyisihkan duit untuk bandel. Itu ribet ya, apalagi sekarang kondisi lagi kayak gini. Yang kedua, menyisihkan waktu. Itu ribet banget. Kalau nggak penting-penting banget, bukannya nggak boleh. Gue bisa beralasan sedemikian rupa biar keluar. Cuman dari guanya kayak, anjir gue di rumah ada anak sama istri gue sih. Kayak gitu sih. Sepakat sih gue. Lu tau lah waktu masa-masa gue bandel. Iya, Anda juga tahu. Buat party ulang tahun, berdijit-dijit, 2 kali pula. Dan yang dua-duanya saya tidak datang. Ditambahin tuh udah berapa tuh? Ya lu tau lah billnya berapa waktu itu ya. Terus belum lagi budget ruangan. Nah, tapi yang gue salut sama lu bandel nggak ngajak orang dan nggak maksa orang, ngerti nggak lo? Oh iya. Kayak jadi gue pernah sama Noel sama orang yang tadi kita sebutin, kita sensor namanya. Mereka mesen minuman yang beralkohol lah gitu. Gue mesen jus. Temen kita itu berusaha nyekokin gue walaupun hanya setetes sendok gitu atau dari sedotan gitu. Noel enggak. Noel cuma lu nggak mau, udah gitu doang gitu. Jadi menghargai itu sih yang. Tapi sebenarnya itu kita masukin kokain.
Jadi gue diem tapi Iya. gitu. Oh, Kita masukin untung nggak ada BNN. Tapi gini, mungkin kalau dari gua, kalau misalnya kepikiran ya buat yang baru kepikiran apa gua bandel ya, apa gua belum bandel segala macam. Ya gua nggak tahu ya, karena ada juga kan orang yang bilang setelah lu nikah jadi kepikiran buat bandel, specifically main cewek biasanya. Karena entah lingkungan kerja lu atau lu tadinya nggak ngerasa, lu belum pernah having sex, lu baru having sex, terus lu tahu nikmatnya. Enak, terus kayak aduh, gue lihat cewek lain, gue jadi pengen having sex sama dia gitu. Ya mungkin aja terjadi sih, tapi menurut gue kalau dari pengalaman gue, ketika sebandel-bandelnya lu, nanti lama-lama juga itu bukan sumber happiness yang sustain gitu. Iya. Kayak Raffi aja. Oh iya, ya waktu itu kan dia cerita di podcastnya Sandiaga Uno. Dia habis ngomong katanya, udah gue lega, terus berubah kan. Jadi menurut gue itu adalah part, ya udah dia udah nggak kebahagiaannya tuh sebenarnya sementara. Sebenarnya yang lebih better lu fokusin sama pasangan lu sih. Iya, dan menurut gue jangan dijadikan, ini buat siapapun gitu ya, kalau boleh ngasih masukan, jangan jadikan bandel untuk ajang pembuktian diri lu tuh keren di mata orang sih. Tapi karena gara-gara bandel, gue dulu tuh level bandel gue udah sampai kayak Jumat malam dan Sabtu malam tuh kayak banyak banget yang WhatsApp. Pergi ke sini apa? Ntar malam lu kemana? Wah banyak banget kayak cewek-cewek semua lagi. Tolong kemana? Gue sampai bingung tuh mau balas yang mana. Nah, tapi menurut gue dari masa bandel tuh jadi ada banyak insight baru gitu loh, hal-hal unik yang gue temukan. Oke, ini keuntungan dari pernah bandel berarti ya. Tapi kalau dari gue, pelajaran yang bisa gue ambil dari bandel bukan berarti gue menghalalkan ya, gue dan Noel menghalalkan untuk bandel gitu. At least lu bisa tahu ketika lu udah punya anak, gerak-gerik dia mau bandel seperti apa. Alasan-alasan basi. Nah, gimana? Menurut lu kan anak lu cowok. Iya. Menurut lu gimana? Kayak misalnya alasan-alasan basi, gue mau sesimpel gini, gue mau bikin kerjaan kampus deh, tapi nginep gitu, misalnya gitu ya. Gue bisa lihat kalau dia susah dihubungin di jam 10 apa di jam 11, wah ini bisa jadi dia lagi on the way ke suatu tempat atau nggak mau dihubungin. Nah kayak gitu, karena kan di jam-jam segitu kita lagi on the way ke sebuah tempat. Betul. Habis itu kalau misalnya dia punya pacar gitu, anak gue punya pacar, gue mau pamit ke tempat cewek gue ya, di mana tinggalnya? Oh dia ngekos gini. Oh gue tahu. Ini kemungkinan terjadinya ABC-nya gue bisa tahu. Jadi gue bisa ngasih seks edukasi dengan benar seperti apa yang udah pernah gue rasain. Jadi dia nggak mengulang. Setidaknya gue udah pernah ngasih pandangan gitu sih. Apalagi kalau misalnya nanti suatu hari Tuhan ngasih gue rezeki anak cewek gitu, gue bisa tahu cara ngejaganya. Walaupun sejago-jagonya orang tua ngejagain anaknya, pasti ada celahnya juga. Iya, tapi kan setidaknya gue tau lah dari A sampai Z biar bisa gue amanin. Lu jangan kayak gini, ngasih pandangan. Gitu sih kalau menurut gue ya, ada hal positifnya. Namanya Indonesia kan ada untungnya kayak gini, untungnya kayak gitu sih. Gue sih kalau punya anak cowok santai banget sih gue. Gue bahkan pengen tahu cerita dia bandel gimana. Oh, jangan kan anaknya. Anak saya aja udah mau di-tag ngajak minum. Kayak gue tanya, jadi lu udah ngapain aja? Kayak mungkin baru balik gitu kan dari bar gitu. Gimana? Coba cerita dulu. Cerita. Gimana? Terus pas cerita, tiba-tiba lu ngomong, beres gitu doang. Gak mungkin lah. Mungkin dia lebih expert dari gue. Oh iya, belajar dari ayahnya kan? Iya. Karena bokap gue tuh orangnya, ini menurut gue orang tua gue unik banget. Kenapa tuh? Iya, bokap gue santai banget. Jadi menurut gue ketika gue cerita apapun yang kayak gini gitu ya, santai pasti. Oh, oke. Jadi gue pun akan bertindak kayak gitu ke anak gue nanti. Dan ini mungkin akan jadi satu episode baru gimana perlakuan orang tua kita mengubah cara kita dalam memandang sebuah masalah kali ya. Iya nggak sih? Kalau nggak salah waktu itu bokap nyokap gue ya, kalau gue nggak salah ingat pernah ngobrol gitu di telepon, bokap nyokap gue tuh udah punya planning kalau seandainya gue tiba-tiba menghamili anak orang.